الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم يا فتاح عليم يا فتاح عليم افتح لنا ذريتنا معرفة العلم وإنك أنت علام الغيوب. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى صحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Para jemaah Masjid Al-Mu'minun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat wal afiyah dan keberkahan umur, dan nikmat yang terbesar dimudahkan langkah kaki kita menuju Masjid Al-Mu'minun untuk melanjutkan taklim kita kitab Kifayatul Asqiya wa Minhajul Asfiya. InsyaAllah saya mohon izin tidak sampai Isya karena ada acara di Jalan Dr. Wahidin. Sepakat habis Isya ini buat jembatan. Salawat dan salam kita sampaikan dan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang yang disinari oleh iman wal Islam. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang memelihara taubat itu dengan memelihara anggota 7. Satu sudah kita lihat jelaskan, mata. Yang keduanya adalah lidah. Lidah. Kita sudah menjelaskan bahwasanya memelihara lidah dari berdusta, dan juga wajib atas kita memelihara lidah dari ghibah. Dalam Quran, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Tidak antara kita sebagian yang lain meribah, ya, sama dengan dia makan daging daripada saudaranya. Maka apa kata Nabi Muhammad SAW? Orang muslim itu atas muslim lainnya haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya. Artinya kita sesama muslim harus menjaga. Tidak ada tetesan darah muslim sesama muslim, tidak ada. Haram kalau apabila terjadi. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW, idzal taqal muslimani bisayfihima falqatlul maqtul fi nar. Fama balul maqtul ya Rasulullah? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibi. Kalau muslim sama muslim ketemu pedang, artinya berperang, ya, dua-duanya masuk api neraka. Para sahabat bertanya, apa salah orang yang dibunuh? Padahal dia kan sudah kalah dalam peperangan. Innahu kana harisan ala qatli sahibi. Dia juga rakus untuk membunuh saudaranya, berusaha. Cuma tidak ada kesempatan, dia mati. Ya, maka dua-duanya. Kalau ada lagi terjadi perang muslim sama muslim, masuk rumah kunci tidur udah. Tidak ada manfaat.
Ya di sana Allahu Akbar, di sana pun Allahu Akbar. Lalu mau di mana letak syahidnya kita? Ya, bukan, daerah kita adalah termasuk daerah yang saling perpecahan suku sama suku. Ya, kita yang sudah taklim, sudah belajar, faham, sekuat apapun badan kita, jangan pernah kita jatuhkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Apakah kita mau membuat sedih Rasulullah? Ya, kita menghantam sementara Nabi Muhammad dengan umatnya bagaimana? Udah beliau tuangkan semuanya. Kenapa kita dengan mudah menyakiti umat Rasulullah SAW? Ya, menjaga juga wajib lidah itu dari namimah. Namimah, menyampaikan pembicaraan sebagian orang kepada sebagian yang lainnya dengan tujuan membuat kerusakan dan fitnah. Ya, ini Hammalatul Hatab, pembawa kayu bakar, seperti istrinya Abu Lahab. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, la yadkhulul jannah namam. Tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Mengadu domba. Ya. Nah, maka di sini para jamaah sekalian, Allah telah berfirman, wala tuti' kulla hallafim mahin, hammazim masya'im binamim, kata Allah. Ya. Artinya janganlah engkau mengikuti setiap orang yang suka bersumpah, mahin lagi hina, hammazim masya'im binamim, ya, yang suka mencela dan berjalan ke sana kemari dengan namimah, ya, dengan namimah. Bahkan di dalam sabda Rasulullah SAW, sejahat-jahatnya hamba Allah adalah orang yang berjalan ke sana kemari dengan namimah. Ya, dengan namimah. Yang mana, ya, orang saling berkasih sayang seharusnya, tapi dia justru memecahkan di balik daripada kasih sayang itu. Sejahat-jahatnya manusia, orang yang memiliki dua muka, para jamaah. Ya, dia datang kepada mereka dengan satu muka, datang kepada mereka yang satunya dengan satu muka lagi. Barang siapa memiliki dua lidah di dalam dunia ini, maka Allah akan jadikan bagiannya pada hari kiamat nanti dua lidah dari api neraka. Ya, dari api neraka. Jadi kalau di depan antum, masya Allah, dia punya baiknya luar biasa. Di belakang antum, dialah yang mencelakakan antum. Ya, ini manusia yang paling jahat seperti ini. Ya, kalau bahasa kita itu ulah bala dua, ya kan? Ulah bala dua, itu bahaya. Kemudian Ibnul Wardi berkata di dalam syairnya, mil'anin namami wahjurhu fama balagal makruha illa man naqal. Ya, artinya menjauhlah engkau dari seorang yang suka namimah dan jauhilah dia, maka tidak sampai sesuatu yang tidak disukai itu melainkan dari sebab selalu menyampaikan pembicaraan orang lain. Ya, si bulan berbicara ini, disampaikan ini supaya tujuan keduanya saling bermusuhan. Ya, ini namanya namimah. Kemudian dari lidah itu juga mampu untuk selamat daripada mengolok-ngolok seorang muslim, ya, atau menghinanya, ya, mentertuakannya karena memandang, mentertawakan dia karena memandang remeh, ya, memandang dia karena hina dan sebagainya.
Ini juga masuk di dalam bagiannya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum." Surah Al-Hujurat ayat ke-11. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekelompok orang mengolok-olok kelompok yang lainnya, karena barangkali mereka yang diolok-olok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Ya, saya ngolok si fulan, ternyata si fulan lebih baik daripada saya. Pandangan manusia pada kemuliaan seseorang belum tentu apa yang terjadi sebenarnya pada dirinya. Terkadang kemuliaan itu karena Allah menutupi dari setiap aibnya. Orang yang kita hina dan kita olok, ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang memiliki suatu kemuliaan di dalam kedudukannya. Di sini para jamaah, kita menghina orang dan sebagainya, apalagi mengolok-olok, ya. Jadi kita memandang diri kita dalam mulia, sementara yang di hadapan kita anggap remeh, kita olok mereka, ternyata Allah berikan kemuliaan mereka yang lebih daripada kita, dan itu tidak tahu, ya. Maka disinilah di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi disebutkan asa ayyakunu khairam minhum. Bisa jadi mereka itu lebih baik, ya. Mereka itu lebih baik. Maka cukup seorang itu dianggap jahat bahwa dia menghina saudaranya yang muslim, ya. Semoga Allah memelihara kita dari itu semua dengan berkah kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga daripada beliau, ya. Udah, lidah selesai, mata sudah, lidah sudah, kan 7 anggota tubuh tuh. Yang ketiga adalah telinga. Wajib atas kita untuk memelihara telinga dari mendengar sesuatu yang ghibah, namimah, perkataan-perkataan yang diharamkan, ya. Jadi dulu guru saya mengajarkan, kalau andaikan engkau mendengarkan ghibah dari seseorang dan bagi dirimu itu tidak bisa untuk lari dari itu, maka baca surah Al-Ikhlas, kirimkan dengan orang yang diribah itu, ya. Selama dia meribah itu, antum baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kirimkan kepada orang yang diribah itu, ya. Dan jangan antum ikut-ikutan. Dan seandainya antum mendengar dia meribah, tidak bisa lari kembali, cukup baca qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, kirimkan ke orang yang kita ribah, ya. Tidak perlu kuat-kuat. Tapi kalau sama-sama majelis di sini langsung sadar. Pas belajar malam ini, tiba-tiba satu orang meribah, tahu-tahu yang sebelahnya qul huwallahu ahad Allahus samad, pasti langsung sadar, ya. Karena dia sama-sama belajar, ya. Ini nampaknya gara-gara naribah dan baca surah Al-Ikhlas gitu, ya. Di sini maka ada lagu-lagu misalnya, dan juga mendengar lagu-lagu yang disusun sesuai dengan timbangannya atau urutannya, ya. Yang hal itu dapat melalaikan daripada telinga kita, ya. Wa minan nasi, kata Allah, may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa, ya. Dalam Quran surah Luqman ayat ke-6.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataannya yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Maksudnya apa? Perkataan yang tidak berguna itu adalah sesuatu lagu yang melalaikan kita. Ya. Yang melalaikan kita. Lagu itu menumbuhkan sifat nifak, suatu sifat dusta di dalam hati, sebagaimana air yang menumbuhkan sayur-sayuran, ya. Jadi dia akan semakin tumbuh sifat-sifat, karena setiap seseorang mengarang dalam suatu lagu yang melalaikan itu biasanya diikuti dengan suatu hayalan yang menyebabkan tergelincirnya kita di dalam dosa. Ya. Di situ adanya suatu hayalan mereka. Beda dengan lagu yang membawa kita kepada mahabbatullah wa rasul, ya. Cinta Allah dan Rasul. Ya. Beda. Kalau lagu yang membawa kita kepada mahabbatullahi wa rasulihi, bahwa kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, silakan, seperti gasidah-gasidah yang kita baca, solawat-solawat, walaupun itu dengan bahasa Jawa misalnya, ya, Padang Bulan dengan bahasa Jawa. Kalau misalnya itu tidak menjadikan lalai kita kepada Allah, maka hal itu adalah suatu hal yang baik, ya. Di dalam sabda Rasulullah ada lagu dan lahu, ya, permainan yang melalaikan, ya. Itu keduanya menumbuhkan sifat nifak, sebagaimana tadi air yang menumbuhkan suatu rumputan. Maka demi Allah, Rasulullah bersabda, demi jiwaku yang di dalam kekuasaannya, walladzi nafsi biyadih, sesungguhnya membaca Al-Quran dan zikir, keduanya itu dapat menumbuhkan iman, dapat menumbuhkan di dalam hati kita itu iman, sebagaimana air menumbuhkan rumputan, ya. Bahkan ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang mukmin, idza dzukirallah ujilat qulubuhum, kalau disebutkan nama Allah bergetar hati mereka. Bergetar hati mereka. Ada ketika menyebut nama Allah, dulu guru saya bercerita tentang seseorang keturunan Rasulullah SAW, Sayyiduna Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Beliau Imam Muhajir ini, kalau udah menyebut nama Allah itu tidak bisa di keramaian, ya. Getaran pada diri beliau membuat sesuatu yang ada di sekitarnya juga bergetar. Maka kalau mau menyebut kuat itu sebut di bukit-bukit atau tempat yang jauh dari manusia. Suatu saat, setiap malam ini beliau ini keluar terus. Anaknya heran, ada apa Abah ini setiap malam itu keluar? Ternyata pergi di bukit. Di saat pergi ke bukit, ke gunung, pada saat itu beliau berteriak, Allah, 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 dengan suara yang semakin kencang. Maka bebatuan yang ada di sekitarnya semuanya bergetar, bergoyang, hampir mengenai daripada anaknya, ya. Karena tingginya dalam kalimat Allah Subhanahu wa taala itu, ucapan dan sebutan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ketika dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana, iman mereka itu semakin bertambah. Baca ayat Allah itu.
Ayat Allah ini kan langsung sampai kepada hati. Ya. Orang yang tidak faham ayat Al-Quran maknanya, itu kadang dengan sendirinya akan jatuh air mata mereka. Walaupun tidak faham apa isinya. Ya. Berapa kali kita menemukan. Ya. Saya waktu di Mekah menemukan ada seorang yang menangis terus dari imam itu. Naik. Imam itu takbir. Tiap baca ayat nangis terus di sebelah. Saya mikir ini mungkin kiai kali ini. Selesai itu saya tanya, Pak, sampean kenapa nangis? Sampean kiai ya? Paham apa yang dibacakan imam itu? Dia bilang paham apa kata dia. Baca Quran aja saya susah-susah. Lidahnya susah. Lalu kenapa sampean menangis? Dia bilang saya tidak faham. Begitu mendengarkan ayat-ayat Allah di sini dengan sendirinya, ya, tetesan air mata saya jatuh. Padahal saya tidak menginginkan dalam hal itu, cuma tidak tahan. Itulah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat Allah yang membawa seseorang itu semakin bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat tumbuh iman di dalam hatinya sebagaimana menumbuhkan rumputan-rumputan itu, ya. Jadi setiap orang baca Quran akan timbul bintik-bintik daripada cahaya keimanan di dalam hati mereka, ya. Dan di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendengarkan suara, yaitu lagu artinya yang membawa dalam suatu kelalaian, ya, maka dia tidak diizinkan untuk mendengari rohani, ya, di dalam surga. Dikatakan kepada beliau, siapakah rohani itu? Maka beliau menjawab, yaitu para qari ahli surga, ya. Rohaniyun itu pada qari ahli surga. Jadi kita melihat ada sesuatu yang baik tapi bermain dengan nafsu. Bermain dengan nafsu, ya. Saya pernah menemukan seorang syekh, dan itu juga bagian dari guru saya sendiri. Ketika beliau qasidah, ketika sholawatan, tidak mau pakai gendang. Tidak mau pakai gendang, ya. Saya nanya, ini kalau kita baca gendang itu kan lebih nikmat, ya, lebih senang hati kita. Kenapa tidak pakai gendang? Beliau menjawab, itu saya khawatir tiap pukulan gendang akan menjadikan nafsu, sehingga roh saya itu tidak naik dengan mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan nafsu dengan roh itu tidak bisa kita satukan, bahaya. Di situ ternyata terjadi, ya, ada orang yang menjadikan sholawatan kasidahan itu dinikmati dengan sesuatu kelalaian dia, bukan kepada mahabbah, ya. Contoh misalnya apa yang membawa ya Rasulullah salamun alaik, begitu dengan dibawanya goyangan seperti dangdut. Udah terjadi belum? Udah. Yang masalah ini perempuan lagi tuh, wah gitu, ya. Di sini masuknya suatu nafsu, ya, yang seharusnya terangkat roh dengan bacaan setiap sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga menjadi dan menambah kecintaan yang begitu luar biasa. Sehingga tidak heran para ulama kita ketika mereka mendengarkan Rasulullah, kisah Nabi Muhammad,
dalam kehidupan Rasulullah, perjuangan Rasulullah, keseharian Rasulullah, maka netes air mata mereka, timbul rasa kerinduan kepada Nabi Muhammad. Ya, jamaah coba beli buku Syama'il Muhammadiyah, beli buku ya, di Shopee itu ada mengenal Rasulullah lebih dekat. Ya, harganya murah, 50-45 ribu apa. Mengenal Rasulullah lebih dekat. Itu buku terjemahan dari kitab Syama'il Muhammadiyah dari Imam At-Tirmidzi. Judulnya Mengenal Rasulullah Lebih Dekat. Membaca buku itu, kalau antum ingin meyakinkan apa yang saya omongkan, silakan beli. Membaca buku itu, antum seakan merasa sosok Rasulullah itu ada di hadapan antum. Kenapa? Menceritakan di dalam kitab itu, hadis-hadis itu, ya, bagaimana parasnya Nabi Muhammad itu ada. Ketika menjelaskan hidungnya Rasulullah tuh begini, rambutnya Rasulullah tuh begini, ya, kemudian tingginya segini, ukuran kaki Rasulullah itu kalau nginjak itu tidak pernah sampai ke bumi, berarti kakinya agak melengkung gini, di tengah ini tidak nyentuh bumi, ya, itu antum langsung kadang netes air mata dengan kerinduan yang begitu luar biasa dengan Nabi Muhammad. Ya, coba beli Mengenal Rasulullah Lebih Dekat. Yang saya beli aja di Shopee murah. Kalau Shopee ada hadiah ini untung dia, sedang promosikan. Ya, di pasar mungkin ada. Tanya aja toko di pasar, terjemahan kitab Syama'il Muhammadiyah. Mereka paham. Ya. Nah, di situ menceritakan bagaimana Rasulullah SAW dengan seseorang memahaminya, ya, kemudian memasukkan di dalam rohnya mahabbah, rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, di sini. Kemudian selanjutnya wajib atas kita untuk memelihara perut. Memelihara apa? Perut. Udah berapa dah anggota 7 tuh? 1 mata, 2 lidah, 3 telinga, 4 perut. Perut. Ya. Perkara yang diharamkan, yang syubhat, ya. Sebagian mereka berkata bahkan juga, ya, menjaga dari kenyang supaya tidak mengeraskan hati. Ya. Artinya adalah sesuatu perbuatan, sesuatu perilaku yang menyebabkan atau makan yang menyebabkan kita kenyang itu dapat, ya, menutup atau menjadikan kerasnya hati kita. Ya. Nah, ini walaupun berat nih, yang ngomong pun berat nih. Gitu. Maka jaga perut kita, jangan ada sesuatu yang haram masuk. Jangan sampai. Kita hidup di dunia ini sesaat, kalau harus ada haram yang masuk dalam perut kita, apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau itu perkara yang syubhat yang kita tidak tahu, ya tidak menjadikan suatu permasalahan. Saya apakah bisa menjamin masuk 100% dalam diri saya halal? Tidak bisa saya jamin. Saya tidak bisa jamin. Lah kenapa? Saya tidak tahu siapa yang ngundang saya itu. Kerjanya halal atau kerjanya haram, saya tak tahu. Begitu dia beri rezeki, kadang saya ambil. Ya, masa orang manggil saya, Bapak kerja halal ke haram? Ada mungkin. Tidak mungkin. Asli saya ambil aja. Di dalam itu masuk perkara syubhat. Ya. Belum lagi pernah suatu saat terjadi, Masya Allah, udah berapa kali bahkan, ya, saya kena panggil,
Setelah itu dibilangkan, setelah beberapa hari dia udah nyampaikan udah maaf Ustaz, ini orang ini nampak gajinya haram. Ngapa pula ente panggilannya? Udah ente itulah kata dia. Tunggu lo, ada ndak kerjaan dia yang halal? Ada, udah, ndak apa-apa. Karena kita bisa masukkan dan meyakinkan diri kita bahwa yang diberikan pada saat ini adalah rezeki dia yang halal, yang berkah. Tapi kalau haram mutlak 100%, tak boleh memang. Tak boleh. Maka saya kebingungan. Ya. Saya minta, Allah saya kenyang, mohon maaf. Nanti dibungkuskan nih. Mau macam mana ke bungkus tu? Bawa kasih orang. Sama gak tak iya nampak? Mau dibuang perkara mubazir. Jadi kita tidak bisa lepas di dalam hal syubhat mungkin. Maka disitulah kata ulama memperbanyak diri kita untuk istighfar. Sehingga mengampunkan dosa-dosa kita yang mungkin tidak kita sadari itu menjadi suatu dosa. Ya. Kemudian untuk memelihara setelah perut yang keberapa ini? Yang kelima, wajib untuk memelihara kedua tangan dari mengambil yang diharamkan. Ya. Menulis sesuatu yang tidak boleh dibicarakan dengannya. Ya. Dan dari memukul seorang muslim tanpa haknya. Ya. Tidak boleh. Maka wajib bagi kita menjaga dari kedua tangan kita. Ini 7 anggota sujud ini nanti yang akan menjadi tempat kita turun ketika sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wajib untuk memelihara kedua kaki dari berjalan ke tempat yang diharamkan. Ya, tempat dia haramkan. Atau kepada sultan yang zalim, ya. Karena berjalan kepadanya tanpa darurat adalah satu kemaksiatan. Ya. Ada sultan yang zalim. Ya, sultan itu masuklah pejabat dan sebagainya. Kita tahu dia orang zalim ini. Banyak hak-hak rakyat yang diambilnya. Kita masih berjalan dengan dia atau menjadikan suatu kedekatan dengan dirinya, ya. Maka itu akan menjadi suatu kemaksiatan yang akan mengunci daripada hati-hati kita. Ya. Kecuali memang darurat. Suatu hal darurat. Misalnya si orang zalim itu mulai mereka membuka dalam suatu acara, diundangnya rakyat semua, kemudian kita membaca doa atau hadir dan sebagainya. Tidak menjadikan permasalahan. Karena yang kumpul itu bukan satu orang. Yang kumpul itu adalah ramai. Tapi kalau membela dalam suatu kezaliman dia, maka kita masuk bagian zalim itu. Man a'anaka ala syarri zalamaka. Ini syair, ini bukan hadis. Siapa yang menolongmu di dalam kejahatan, maka sesungguhnya dia telah menzalimimu. Dia telah menzalimimu. Ya. 7 ini, tempat ini adalah tempat kita gunakan semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari lidah kita sujud, ketika sujud kita membaca subhan rabbiyal a'la wa bihamdih. Ketika kita sujud pada saat sajadah kita pun membaca sajadah wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Lidah kita berfungsi untuk berdialog dengan Allah pada saat sujud. Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak doa ketika dalam keadaan sujud?
aqrabu ma yakunul 'abdi min rabbih fahuwa sajid fa'akthirud du'a, rawahu Muslim. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, paling dekatnya seorang hamba kepada Allah itu pada saat mereka sujud, maka perbanyaklah doa pada saat sujud. Ternyata yang tergabung dalam sujud kita ini, kita gunakan sesuatu yang tidak dari lidah ini. Demikian pula telinga kita, ya, mata kita, apalagi perut kita, ya, apalagi kedua tangan kita, kedua kaki kita, ya. Ini semuanya yang kita gunakan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sampai berlawanan dengan sesuatu yang seharusnya kita lakukan di dalam keadaan baik, ternyata kita belakangi, maka sama dengan kita menolak sesuatu bonus dari Allah yang akan diterimanya seorang hamba ketika mereka meminta pada saat sujud. Karena perkara haram ini salah satu jalan untuk menolak, ya, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah terjadi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki di Sahara, dia berdoa, ya, berdoa dengan keseriusan, kebutuhan dia, keperluan dia yang begitu luar biasa kepada Allah. Dia katakan, seorang laki-laki ini asy'ath wa aghbar, dalam hadis itu. Dia punya rambut kusut, dia punya baju lumus. Lalu dia berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi. Dia ucapkan, ya Allah, ya Allah, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabulah. Dia punya makanan haram, dia punya minuman haram, dia punya pakaian haram, dia punya sumber dari haram. Bagaimana mungkin Allah akan menerima doanya, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, insyaallah pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan. Fattaubu, pertemuan selanjutnya kita libur, nanti 2 minggu akan datang, ya, karena malam Ahad akan datang, saya insyaallah ke Sintang, ya, ke Sintang, maka kita libur untuk Ahad akan datang, akan dilanjutkan Ahad 2 minggu selanjutnya. Fattaubu miftahul likulli ibadah wa asalu kullil khairi ajma'u ashmala wa asasu kullil khairi ajma'a wa ashmala. Artinya, tobat adalah kunci bagi tiap ibadah dan dasar bagi tiap kebaikan seluruhnya. Dia menghimpun dan mencakup bagi semuanya. Bagaimana dengan penjelasan yang diucapkan di dalam qasidah ini, insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan ini manfaat bagi saya, bagi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan mohon maaf tidak bisa untuk melakukan sholatul isya bersama karena saya mau ngejar di Jalan Dr. Wahidin, ya, jalan apa Sepakat sana tuh. Mohon maaf. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina maulana innaka at-tawwabur rahim wa la tu'akhidhna bil 'adhabi wal jara'im ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.